Salam sejahtera buat kita semua. Di masyarakat itu selalu mereka mendengar adanya peristiwa-peristiwa hukum, ya. Peristiwa hukum ini kan banyak ya. Apakah misalnya perjanjian jual beli itu peristiwa hukum, hubungan sewa menyewa itu peristiwa hukum. Jadi kami ini ingin sedikit memberikan pemahaman lah kepada masyarakat awam mungkin. Nah, kalau masyarakat yang sudah berpendidikan atau katakanlah yang praktisi, ya mungkin saja mereka tidak membutuhkan, atau mungkin mereka sudah biasa dengan istilah-istilah yang akan kami sampaikan di dalam video kami ini. Tetapi kami merasa di masyarakat itu sering sekali mereka tidak mengerti tentang istilah-istilah yang digunakan. Jadi paling tidak dengan video ini mungkin sedikit kita masyarakat ini mempunyai pemahaman. Tentu kami berbicara di bidang hukum karena memang ya hanya itu yang merupakan bidang kami, gitu ya. Kalau kita bicara tentang hukum, tentu itu memang pembicaraan yang sangat luas, ya. Hukum itu sendiri ada jenis-jenisnya, ya. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, lalu kemudian di dalam hukum perdata itu pembagiannya pun masih banyak lagi, ya. Ada hukum adat, ada hukum waris, ada hukum dagang seperti itu, ya. Macam-macam lah. Tapi kita mungkin bicara yang ringan-ringan saja. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, apa itu hukum? Itu dulu ya. Jadi hukum itu kan sebetulnya adalah satu ketentuan atau satu peraturan atau satu norma-norma yang dibuat oleh pemerintah, tapi bisa juga dibuat oleh masyarakat. Jadi bahasa sederhananya itu adalah hukum itu adalah satu peraturan atau satu ketentuan yang dibuat oleh pemerintah atau dibuat oleh masyarakat, di mana di dalam peraturan dan ketentuan itu dia punya satu sanksi. Punya satu sanksi kalau ketentuan dan peraturan itu dilanggar atau tidak dipatuhi, maka kita akan mendapatkan hukuman. Jadi kira-kira itu dulu pengertian hukum, ya. Kalau berbicara tentang pendapat ahli, ya itu persoalannya nanti lain lagi dan itu lebih rumit lagi, ya. Karena setiap ahli nanti berbeda memaparkan apa yang dia pahami tentang hukum. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak itu dululah pengertian kita tentang hukum, ya. Jadi saya harap kita masyarakat ini tahu hukum adalah satu peraturan atau norma atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah atau masyarakat, di mana hukum itu harus dipatuhi dan kalau tidak dipatuhi ada sanksinya, gitu. Lalu sekarang kita coba bicara tentang hal yang lebih sempit ruang lingkupnya. Maksudnya dari beberapa aspek tentang hukum itu kita coba bicara tentang hukum perdata. Ya, nanti setelah ini kita bicara tentang hukum pidana. Nah, apa itu hukum perdata? Hukum perdata itu kira-kira artinya, saya sederhanakan aja. Hukum perdata itu kira-kira artinya adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang, ya, orang per orang, pribadi-pribadi, walaupun nanti bisa juga antara orang dengan perusahaan, dengan korporasi, bisa juga. Tetapi paling tidak pengertian awalnya ini ya seperti itulah dulu. Dan kemudian
Hukum perdata itu tertuang juga di dalam satu ketentuan. Nah, tadi kan kita sudah bicarakan tentang hukum perdata itu, hukum itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau biasanya yang dibuat oleh masyarakat itu ya hukum adat. Nah, hukum yang dibuat pemerintah itu, kalau di dalam hukum perdata itu ada yang disebut dengan BW. BW ini sebetulnya bahasa asing ya, bahasa Belanda. BW itu kepanjangannya itu Burgerlijk Wetboek gitu ya. Di dalam BW itu, di dalam KUH Perdata itu, di sana ada pasal-pasal yang dituangkan. Di dalam pasal-pasal itu diaturlah di situ seperti apa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya seperti apa hubungan bertetangga, diatur di situ. Seperti apa hubungan antara yang bersaudara, abang adik, gitu, diaturlah seperti itu. Dan ketika misalnya peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di perdata itu dilanggar, maka ada sanksinya. Sanksinya itu bisa dijatuhkan atau diputuskan oleh negara. Akan tetapi sanksi itu bisa dijatuhkan ketika kita mengajukannya kepada negara, dalam hal ini ya kepada pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan hukum perdata. Hukum yang mengatur hubungan pribadi dengan pribadi. Tetapi ada lagi nanti penyebutan hukum acara perdata. Seperti apa hukum acara perdata itu? Nah, hukum acara perdata itu merupakan aturan main. Jadi kira-kiranya prosedur-prosedur atau tata cara yang harus kita jalankan, yang harus kita ikuti ketika kita akan menegakkan hukum perdata tadi. Ketika kita misalnya merasa bahwa hak kita secara pribadi itu dilanggar oleh seseorang, maka hukum acara perdata inilah yang merupakan aturan main. Jadi kalau kita tidak mengerti hukum acara perdata, itu bisa juga merugikan kita. Artinya kalau kita mau menuntut seseorang ke pengadilan, tapi karena kita tidak mengerti hukum acara perdata, itu bisa berakibat fatal. Dan banyak ya, akibat-akibatnya itu nanti banyak. Makanya memang selalu diusahakan ketika seseorang bertikai secara perdata ini ya, ketika seseorang bertikai secara perdata, mereka menggunakan jasa pengacara gitu. Jadi ada juga yang menjalankannya secara sendiri, tetapi biasanya mereka kesulitan karena selain mereka harus mengerti hukum apa yang dilanggar oleh seseorang terhadap seseorang, ya, kita juga harus mengerti bagaimana mekanismenya mengajukannya. Jadi saya contohkan begini langsung saja, konkret saja saya contohkan. Kalau misalnya saya memiliki sebidang tanah 5.000 meter, lalu kemudian 1.000 meter dari tanah itu dikuasai oleh 3 orang. Dikuasai oleh 3 orang. Ya. Lalu kalau menurut hukum acara perdata, artinya menurut aturan main, ketika kita menggugat orang yang menguasai tanah kita itu, kita tidak boleh menggugat hanya 1 orang. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita harus menggugatnya secara serentak 3 orang. Karena apa? Karena kalau kita menggugat hanya kepada si A saja, si B dan C tidak kita gugat,
suatu waktu nanti ketika putusan perdata itu sudah diputuskan oleh hakim, yang mana itu berproses sampai bertahun-tahun, bahkan kalau kami menangani satu perkara itu, apalagi kalau masa-masa dulu itu bisa sampai 7 tahun satu perkara itu bisa selesai. Nah, kalau misalnya kita menggugat hanya 1 orang saja dari 3 orang yang sudah menguasai tanah kita itu, kita sendiri yang rugi dari segi waktu. Karena nanti ketika kita akan mengeksekusi, atau ketika katakanlah kita akan menyuruh si A tadi keluar dari tanah kita itu, yang bisa kita usir hanya si A. Si B dan si C tidak bisa kita usir. Karena keputusan yang diputuskan oleh hakim itu hanya mengikat kepada kita sebagai penggugat dan si A. Saya harap kita mulai bisa memahami ya. Nah, jadi dalam hal itu kita harus mengerti hukum acara. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kita tidak mengerti hukum acara, maka yang 2 tadi bisa lolos kan? Walaupun mungkin kita memang masih bisa menggugat lagi mereka berdua. Tetapi kan seperti yang saya sampaikan di awal, itu kan akan memakan waktu. Akan membuang-buang waktu. Belum lagi biaya yang kita keluarkan untuk menyelesaikan perkara itu, yang pertama itu tadi. Bisa sampai 7 tahun dan biayanya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK, dan lain-lain. Masih banyak lagi sebetulnya administrasi yang harus kita penuhi ketika nanti kita akan melaksanakan eksekusi pengosongan misalnya. Nah, itu sebabnya kami coba paparkan ini, bahwa kalau masyarakat itu memahami hukum perdata, ya memang dia harus juga tahu hukum acara. Jadi akhirnya memang orang akan mencari pengacara dan konsultan hukum untuk menyelesaikan kasusnya. Tapi paling tidak kita harus mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan hukum perdata, apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata. Ya, jadi hukum perdata itu biasa juga disebut dengan hukum perdata material. Hukum acaranya itu, hukum acara perdatanya itu biasa disebut dengan hukum perdata formil, yang merupakan aturan main. Mungkin nanti di tayangan-tayangan berikutnya kami akan ulas kembali tentang masalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.